Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas materi pengamatan fenomena geografi. Apa itu pengamatan fenomena geografi? Mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya. Dan pengamatan fenomena geografi adalah pengamatan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena geosfer yang terjadi, tentang apa atau mengapa fenomena bisa terjadi dan di mana fenomena itu terjadi. Langkah-langkah penelitian geografi setelah pengamatan fenomena geografi, mulai dari menentukan masalah, lanjut ke menyusun rumusan masalah, lanjut ke judul penelitian, lanjut ke menentukan landasan teori, lanjut ke menentukan variabel penelitian, lanjut ke tujuan dari penelitian itu sendiri, lanjut ke penyusunan kerangka penelitian, dan terakhir perumusan dan hipotesis. Menentukan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang sebenarnya. Itu ada 3 pertanyaan, apa, di mana, dan mengapa. Kriteria masalah geografi. Yang pertama, masalah menyatakan hubungan antara variabel. Yang kedua, masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. Yang ketiga, memungkinkan adanya konflik. Sumber masalah geografi. Hasil penelitian orang lain, kepustakaan, lapangan, ketersediaan data, peta, dan grafik. Yang kedua, penyusunan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh, bagaimana hubungan antara faktor perubahan penggunaan lahan di Jakarta dan banjir di Jakarta? Yang ketiga, judul penelitian. Judul penelitian adalah bentuk permasalahan yang masih bersifat umum sehingga perlu diperinci. Ada sebuah diagram di mana judul harus menggambarkan objek dan subjek, menggambarkan lokasi, tujuan, dan sasarannya. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian terbagi menjadi 2 poin, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kelima, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah faktor atau unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel terdiri dari variabel terikat, bebas, dan moderator. Tema penelitian, dampak perkembangan daerah wisata terhadap perekonomian masyarakat. Itu salah satu contoh dari tema penelitiannya. Sedangkan variabelnya yang terkait pendapatan masyarakat di bidang pariwisata, variabel bebasnya akses transportasi, jarak dari lokasi pariwisata, dan sebarannya. Yang keenam, menentukan landasan teori. Teori berisi penggambaran dan penjelasan terhadap unsur-unsur variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid. Teori memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan. Contohnya, semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin rendah. Yang kedua, meramalkan. Contohnya, jika Jakarta menjadi pusat bisnis dan industri, daerah-daerah di sekitarnya akan mengalami perkembangan wilayah. Yang ketiga, pengendalian. Contohnya, jika tanaman yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial di Bandung. Yang ketujuh, penyusunan kerangka penelitian. Kerangka penelitian berawal dari perumusan masalah penelitian, kemudian menjelaskan variabel-variabel secara teoritis sesuai landasan teori yang digunakan dan dapat pula merujuk pada penelitian yang relevan. Yang kedelapan, perumusan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan
atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Yang kesembilan, penelitian populasi dan penarikan sampel. Menurut Nawai pada tahun 2001, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, dan gejala-gejala sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan menurut Kerlinger pada tahun 2004, populasi adalah semua anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Jenis-jenis penarikan sampel. Teknik sampling itu terbagi menjadi dua, sampling probabilitas, di mana terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama, sampel acak sederhana. Yang kedua, sampel acak berlapis. Yang ketiga, sampel disproporsional. Yang keempat, sampel kelompok area. Sedangkan sampel non-probabilitas terbagi ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, kelompok sampel sistematis. Yang kedua, sampel kuota. Yang ketiga, sampel sambil lalu. Yang keempat, sampel bertujuan. Yang kelima, sampel jenuh. Yang keenam, sampel bola salju. Yang ke-10, penggunaan sarana ilmiah. Sarana ilmiah dalam penelitian geografis seperti penginderaan jauh dan sistem informasi geografis digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang tidak dapat dijangkau di lapangan. Yang ke-11, teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Jenis-jenis data antara lain sebagai berikut. Ada data penelitian kebagi menjadi dua. Ada berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Syarat data baik adalah sebagai berikut. Data tidak boleh dimanipulasi dan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang B, data harus dapat mewakili semua kondisi. Yang C, memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Yang D, harus tepat waktu.